Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Mulia Nur Fatima, NIM 4012411139 dari kelas 3E. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tugas individu dari mata kuliah Hukum Diplomatik, yaitu tentang bagaimana cara membeli dan menggunakan mobil dinas ex-duta besar di jalanan Indonesia, serta bagaimana analisis hukumnya menurut aturan diplomatik dan peraturan nasional. Pertama-tama, kita perlu memahami dulu bahwa mobil dinas duta besar atau kendaraan diplomatik bukanlah kendaraan biasa. Mobil tersebut adalah barang milik perwakilan diplomatik asing yang berada di wilayah Republik Indonesia. Karena statusnya sebagai perwakilan negara lain, maka mobil diplomatik memperoleh kekebalan dan keistimewaan hukum, termasuk pembebasan bea masuk dan pajak. Hal ini diatur dalam Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik tahun 1961, khususnya pasal 22 sampai dengan pasal 36, yang menegaskan bahwa barang-barang diplomatik termasuk kendaraan tidak dapat dikenakan pajak oleh negara penerima dan harus dilindungi dari segala bentuk penyitaan atau gangguan hukum. Namun, setelah masa tugas seorang duta besar atau diplomat berakhir, kadang kendaraan dinas tersebut tidak dibawa pulang ke negara asal. Nah, disinilah muncul pertanyaan, apakah kendaraan diplomatik seperti itu bisa dijual dan digunakan oleh warga sipil Indonesia? Jawabannya itu bisa, tetapi itu harus melalui proses hukum yang panjang dan ketat. Kendaraan diplomatik tidak bisa langsung dijual ke masyarakat karena statusnya masih berada dalam kategori barang diplomatik bebas pajak. Maka dari itu, sebelum kendaraan itu bisa diperjualbelikan secara bebas, harus dilakukan proses yang disebut pelepasan status diplomatik atau dalam istilah hukumnya disebut de-delimitation. Langkah pertama dalam proses ini adalah memperoleh izin resmi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia atau Kemenlu RI. Pihak kedutaan asing yang ingin menjual mobilnya harus mengajukan surat permohonan resmi ke Kemenlu agar kendaraan tersebut dilepas dari status diplomatiknya. Langkah kedua adalah pemberitahuan dan pelaporan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena kendaraan diplomatik sebelumnya masuk ke Indonesia dengan status pembebasan bea masuk dan pajak. Setelah statusnya dicabut, maka pemilik baru atau calon pembeli wajib membayar seluruh bea masuk, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, dan pajak penghasilan atau PPH. Impor sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dasar hukumnya dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 PMK 04 2012 tentang pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang milik penjabat perwakilan diplomatik dan konsulat asing. Dalam aturan ini dijelaskan bahwa barang-barang diplomatik memang mendapat pembebasan pajak selama digunakan untuk kepentingan resmi kedutaan. Tetapi apabila ingin dipindah tangankan atau dijual kepada pihak non-diplomatik, maka semua pajak dan bea masuk yang semula dibebaskan harus dibayar terlebih dahulu. Kemudian langkah ketiga, setelah pajak dan bea masuk dilunasi, pembeli akan mendapat surat keterangan resmi dari Bea Cukai yang menyatakan bahwa kendaraan tersebut sudah sah dilepaskan dari status diplomatik. Surat ini biasanya disebut surat keterangan pelepasan status diplomatik atau dokumen penetapan pajak atas barang bekas diplomatik. Langkah keempat adalah melakukan registrasi ulang kendaraan di Korlantas Polri karena sebelumnya mobil tersebut menggunakan plat nomor khusus diplomatik yaitu plat CD, CC, atau X. Maka setelah statusnya berubah menjadi kendaraan sipil, plat nomor tersebut harus diganti dengan plat hitam, biasa seperti kendaraan umum lainnya. Proses registrasi ini dilakukan dengan membawa dokumen dari Kemenlu, Bea Cukai, serta bukti pembayaran pajak dan biaya yang telah diselesaikan. Setelah itu barulah kendaraan tersebut dapat digunakan secara legal di jalanan Indonesia. Jadi, dengan kata lain, mobil ex duta besar atau bisa
baru bisa dipakai setelah seluruh status diplomatik dan fasilitas pajaknya dihapuskan secara resmi. Jika kita melihat dari sudut pandang hukum diplomatik internasional, prinsip ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara penerima tetap menghormati kekebalan diplomatik selama kendaraan itu berstatus milik perwakilan diplomatik. Namun begitu kendaraan itu dijual kepada warga sipil, maka kekebalan diplomatiknya otomatis hilang dan mobil tersebut tunduk sepenuhnya pada hukum nasional Indonesia. Di sisi lain, dari sudut pandang hukum nasional, pembelian kendaraan eks-diplomatik tanpa melalui prosedur resmi bisa dianggap melanggar hukum karena status bebas pajaknya belum dicabut. Bahkan kendaraan seperti itu dapat disita atau tidak bisa diregistrasi di kepolisian. Jadi, semua transaksi jual beli mobil eks-diplomatik harus benar-benar disertai dokumen pelepasan status diplomatik yang sah. Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa harga mobil eks-duta besar biasanya lebih murah dibandingkan mobil sejenis di pasar. Hal ini karena sebelumnya kendaraan tersebut tidak dikenakan pajak dan seringkali sudah digunakan selama masa dinas tertentu. Namun, risiko pembeliannya juga cukup besar bila tidak melalui jalur resmi. Misalnya, jika pembeli tidak menunjukkan surat pelepasan status diplomatik, maka mobil itu bisa dianggap barang ilegal atau belum clear bea cukainya, sehingga tidak bisa digunakan di jalan umum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.